Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, subuh, sore. Ya, kapan kalian nonton ini video, itulah ucapannya. Ya, kali ini kita tidak akan unboxing karena memang sudah kita unboxing ya cuy ya. Ini kita fokusnya ke nge-review ya, nge-review tentang reel ini. Tapi ya oke lah, sebagai basic. Ini pertama-tama saat kita beli reel ini kita akan mendapatkan sebuah topi ya. Topinya bagus cuy. Nah, kalau dibeli ini adalah 80.000 atau 100.000 cuy, di pasaran. Ya, nah ini Zincast. Oke, topi sudah. Kalau warnanya mungkin random aja cuy, tergantung stok, kita nggak tahu. Kemudian ini reelnya ya, udah jelas itu kita dapatkan. Kemudian di sini ada pouch, nih ada pouchnya, nah ya warna hitam. Kemudian ada buku manual dan beberapa informasi-informasi tentang reel ini. Kita nggak akan habis-habiskan waktu kita untuk fokus membahas untuk hal-hal yang luar kayak gini. Kita langsung akan membahas tentang kualitasnya ya cuy ya. Ada buku manualnya ya. Bisa dibaca sendiri nanti saat beli. Ini susunan-susunannya. Jikalau kalian lupa saat bongkar ataupun kalian takut, boleh langsung kontak saya untuk jasa maintenance. Saya buka juga cuy. Untuk sekarang mungkin lebih teratur lah. Kalau dulu tuh saya angin-anginan, kalau mau ya mau, enggak ya enggak ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Itu kalau mau jasa maintenance ya bisa hubungi kita langsung. Siap menerima dari sisi mana aja, yang penting nggak dari alam gaib cuy. Nanti kalau dari alam gaib, reelnya gaib juga cuy. Oke, ini dia reelnya, ini DC ya. Saya nggak tahu ini sama aja atau enggak sama DC-DC-an yang lain, saya nggak tahu ya. Nih ntar, nah, ada lampu. Nah, kita nggak fokus ke lampunya ya. Ini gara-gara ini cuy, udah terbiasa saya sama si Aldebaran tuh. Gara-gara Aldebaran tuh jadi kalau make si MD ya, MDZ itu kan yang non DC, jadi tuh kayak agak sepi, kayak ada yang kurang gitu cuy ya. Kalau make yang nggak DC sekarang ya, untuk ini saya belinya untuk backup si Aldebaran ya, karena udah 9 bulan kita hantam terus mentoman ya, kasih dia istirahat dulu lah sambil nunggu-nunggu spare part ya, ada atau enggak nanti ketersediaannya, karena itu memang masih tergolong baru cuy grillnya ya. Di sini kita akan bongkar sampai dalam, kita perlihatkan isinya ya. Pertama itu tadi dia DC, dan kemudian yang kedua bagian handle dan knob dia nyatu ya, ini nggak bisa dilepas ya. Ini bagian pengereman dia berfungsi dengan baik, kita sudah ada coba, bisa dilihat di video setelah ini. Kita pakai soplur kecil coy. Kencang juga suaranya coy. Truknya juga renyah. Lumayan panjang juga napas DC-nya cuy. Jauhnya lemparan. Oke, itu dia videonya cuy ya. Jadi untuk suaranya cukup nyaring juga ya.
keras, lantang untuk suaranya. Kemudian untuk performanya juga lumayan, bisa lah backup si Aldebaran ya. Untuk masalah lemparan, ini untuk tempat membuka, kita buka ya, dia langsung buka kayak gitu. Spoolnya tipenya yang as pendek ya. Sini ada bearing ya, sini ada bearing, bisa dilihat ada satu bearing di sini, dia agak besar bearingnya. Ada bearing ini pakai PE 1,5 dari si Hunter ya. Ini magnetnya sama aja kayak si Aldebaran, juga di sini juga magnet ya cuy ya. Bagaimana kalau nggak magnet cuy, dia bukan sentrifugal ya. Bentar, untuk si Aldebaran. Nah ini Aldebaran juga magnet cuy, sama aja. Ini magnet, nah ya, ini juga magnet nih, sama-sama magnet ya. Kalau dikaitin sama satu benda, kita pakai hook lah, dia pasti lengket lah. Nah ya, magnet katanya ini intelligent magnetic. Wah, jadi sering main di tension ya, enggak cuy, sama-sama magnet ya. Kecuali reelnya itu pengereman sini nggak berfungsi. Kalau ini kemarin kita otak-atik ya, memang berfungsi dia, fungsi layaknya ya pengereman lah. Apalagi sini bagian DC nya. Untuk spool kita pinggirkan dulu, kita simpan sana. Ini kita bongkar bagian DC nya dulu cuy. Inilah DC nya ya. Untuk DC nya saya sarankan kalian usahakanlah ini jangan nyemplung ke air cuy, karena memang kemarin, karena kita sudah terbiasa ya, kebiasaan kita saat beli reel itu kita bongkar dulu ya, maintenance dulu, karena memang dari pabrikan itu ada yang kering dan ada yang berlebihan, lumer cuy ya, melumer. Nah jadi bisa lihat ya, ini bearingnya, ada bearing lagi di sini satu ya, ada bearing di sini satu, ini tempat lampunya. Bearingnya ini memang sudah full, ini sudah full kita bersihkan. Kalau kemarin itu keadaan di bearing sini tuh minyak semua cuy, oil semua ya, itu bisa menghambat jauhnya lemparan kita. Nah, ini dia DC nya cuy, coba lihat cuy ya, untuk bagian DC ini. Kenapa saya sarankan tidak untuk dicemplung-cemplung ya, telanjang kayak gini cuy. Nih ya, dia modelnya kayak gini. Untuk DC saya nggak tahu ini EBS HDDC. Nah, ya seperti inilah ya penampakannya untuk DC nya. Dia telanjang kayak gini, kayaknya kalau saya nggak tahu ini tahan air atau enggak cuy ya, saya nggak tahu ini tahan air atau enggak. Yang paling pasti kita jaga-jaga aja lah, main-main santai. Kalau dicebur-ceburin saya nggak tahu cuy ya. Itu untuk keadaan DC nya ya cuy. Untuk suaranya nyaring cuy, suaranya nyaring DC nya. Itu untuk baru-baru, saya nggak bisa pastikan itu bertahan berapa lama suaranya yang keras kayak gitu. Nah ini baru pertama kali kita megang yang versi selain Shimano, DC selain Shimano ya. Saya akui ini suaranya nyaring banget, dan remnya itu berfungsi, karena saya lihat di YouTube sebelumnya itu saya cari-cari juga cuy, siapa yang review atau yang make ini tuh kayaknya masih minim. Apakah reel ini baru, saya nggak cari juga identitasnya ya. Ini reel masih baru, masih di tahun ini juga atau gimana. Pada intinya ini minim review ya. Si Hawk ini EMS 1 Zincast ya.
Jadi usahakan dibongkar dulu ya, bersihkan bearingnya karena kemarin itu lumer banget cuy minyaknya ya. Masalah spool kejauhan ya, sini aja dah. Nah, ini juga. Kemudian set kopernya bagian kanan ini seperti inilah ya. Untuk pengereman dia berfungsi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian reelnya ya cuy ya. Kita lanjutkan bagian reelnya. Langsung saja kita bongkar. Untuk bagian handle tadi sudah kunci mati ya. Ini nggak bisa kita bongkar lagi cuy. Ini kalau mau ganti ya ganti langsung aja lah. Tapi ini udah bagus kok. Udah enak juga ya. Untuk start dragnya juga sudah clicker ya, tapi untuk tension dia belum, biasa aja ya. Ini ada bearing lagi satu ya, sini juga ada bearing. Nggak ada deh cuy, ada rasanya ada kemarin ya. Kalau bongkar ini saya harap jangan terlalu dikencengin cuy, karena kita pakai bahasa mudahnya ini plastik cuy ya, bahasanya tuh nilon apa gitu. Secara bahasa saya nggak terlalu paham di bahasa modernnya untuk reel ini, tapi kalau untuk maintenance bongkarnya ya saya paham aja cuy ya. Nah jadi seperti ini cara membongkarnya. Nanti di sini dibuka dulu cuy. Kalau ininya nggak dibuka ya, bagian tutupnya itu dia nggak bakal bisa terbuka penuh karena ini itu nyangkut ke gearnya ya. Nah itu harus dibuka dulu ya tutupnya ini. Oke ya, seperti inilah isinya ya. Nah sini ada bearing bagian one way nya, sini juga ada bearing tuh. Jadi usahakan untuk dibongkar dulu cuy, karena kemarin itu ya meluber ke sana kemari. Untuk bagian dalam ini ya, ini saya pasang grease-nya itu enggak terlalu banyak, standar aja. Nah, yang penting dia nyelip ke dalam main gear sini ya. Untuk dragnya ya, bagian drag, nah ini yang paling penting nih. Si Hawk itu kebanyakan dia pakai yang teflon tuh, teflon biru. Kata teman saya itu dia pakainya teflon biru. Kalau saya bilangnya itu ya karet-karetan lah bahasa mudahnya. Untuk bahasa-bahasanya itu saya kurang update cuy. Jadi ini ada pernya dua kayak gitu. Ini drag clickernya ini aman ya, nggak pakai plastik, makanya suaranya nyaring banget cuy ya untuk drag clicker. Nanti kita setelah dipasang kembali kita akan dengar suara drag clickernya. Nah jadi kemarin itu bagian bearing sini tuh penuh banget cuy, melubar cuy intinya. Bagian bearing sini, kemudian sini ya, itu meluber banget. Jadi untuk lemparan bisa nggak jauh nantinya ya. Dan juga disclaimer cuy, bang saya beli reelnya sama kayak punya abang, tapi lemparannya kok beda ya. Nah, itulah cara kita maintenance itu agak beda-beda cuy, bahan juga beda ya. Saya kalau pakai untuk bearing itu oilnya khusus saya sendiri nih. Jadi di sini bisa dilihat dia cair banget cuy. Nah dia nggak kental, itulah kenapa dia berbeda ya punya kita. Kalau kita main
lemparan juga beda. Biasanya cair banget. Nah, ya. Itu untuk oil. Untuk grease mungkin sama-sama aja lah, tapi saya di sini lebih tekankan kepada Deutlon ya. Kalau kalian tipenya malas bongkar dan juga sayang dengan baut-bautnya ini, karena kalau sudah keseringan dibongkar itu bautnya bisa ya berbekas lah, kadang dol ya, apalagi Shimano itu kayak ringkih, gimana ya, rapuh banget cuy. Jadi kalian kalau lagi rajin bongkar pasang silahkanlah pakai grease yang lain ya. Lebih baik nabung dulu beli yang Deutlon. Jadi untuk pinion ini dia di sini dia ada pelindung ya, untuk bagian yoke-nya di sini. Dia ada pelindungnya untuk yoke di sini. Ini bentar dulu, kita ambil tisu dulu cuy. Ini kita bersihkan dulu ya. Ya nanti kita grease lagi lah. Ini ada platnya kayak gitu. Nah, ya. Sini ada platnya untuk melindungi yoke-nya. Oke. Dan kemudian untuk main gearnya seperti ini. Nah. Oke, lanjutnya tadi cuy. Biasanya penyakitnya Seahawk ini, terutama yang 300 ribuan ke bawah itu, yaitu tadi ya, drag washernya cuy ya. Alhamdulillah yang ini sesuai lah ya, sesuai dikit harganya. Variasi di toko online itu variasi, ada yang 600 sekian, 700 sekian, ada juga yang 800 sekian cuy. Sangat variasi banget. Nah ini sangat aman sekali ketika kita menggunakan yang ini. Kenapa saya mengatakan sangat aman sekali? Seahawk itu keseringan yang 300-an ke bawah dia nggak pakai karbon ya. Ya walaupun karbonnya bukan kualitas yang sangat baik banget, setidaknya ini ya, setidaknya tidak akan membuat drag loss ya, anti drag loss kali ini untuk si Seahawk IMS ya, Zincast ini. Setidaknya dia nggak akan memberikan pengalaman buruk lah saat kita casting, karena jenis-jenis drag washer yang kayak gitu tuh sangat rentan sekali cuy ya. Saat main itu dragnya loss ya, saat main dragnya ngelos ya, itu sangat rentan sekali ini. Oke, untuk bagian dalam ya seperti inilah. Nah, saya agak rawan banget bagian per ini ya, bagian clutchnya ini. Nggak tahu, semoga kuat lah, karena memang kalau kita nih main cuy dari pagi sampai sore itu bisa full lemparan cuy ya. Dan kemudian ini bukan diperuntukkan untuk orang yang tipikal main itu tanpa seni cuy, artinya yang barbar banget tuh nggak bisa, karena dia full plastik ini bodinya ya. Bisa didengar suaranya ya, dibandingkan sama ini suara main gear. Nah beda kan suaranya. Nah takutnya itu pengalaman gitu ya, kalau kalian tipe mainnya yang barbar banget itu, tanpa seni, tanpa menikmati ya, terlalu ambisi dan bagaimana gitu untuk menaikkan ikan tuh nggak cocok pakai ini cuy, karena ya ini plastik cuy, kalau bahasanya itu ya nilon apa lah itu tadi itu. Nah, nggak cocok kalau kalian tipenya yang barbar banget ya, karena memang pelajaran yang kemarin itu Sinko ya, Sacer Sinko itu sama seperti ini juga modelnya, tapi ini agak solid dikit lah, lebih solid ya. Dia kayak merata banget dari bodi sini sampai sini itu merata. Kalau Sinko kemarin memang ringkih, tipis banget bagian sininya. Itu patah cuy, ada di trip kita yang ini. Nanti saya perlihatkan entah di sini atau situ, sini dia muncul, sini nggak tahu lah. Intinya ada videonya itu, atau saya taruh di kolom komentar, nanti bisa ditonton ya. Untuk tipe orang yang barbar banget nggak bisa.
Tapi itulah untungnya yang sekarang itu dia pakai karbon di sini. Jadi kita nggak was-was banget saat ngetrip ya. Untuk bagian bawah dia karbon, dalam sini dia karbon juga cuy. Nah, jadi untuk dragnya itu dia karbon semua ya, sudah ya. Jadi aman tanpa perlu khawatir lagi untuk drag yang loss saat ngetrip. Nah, itulah intinya. Ya. Pada intinya aman banget sudah. Saat kita ngetrip, nggak perlu khawatir lagi masalah drag yang ngelos. Oke? Dan jangan heran kalau misalkan kalian beli ini juga, jarak lemparan itu beda dari punya saya. Saya nggak ganti bearing. Untuk bearing saya nggak ada ganti ya. Standar saja punya Seahawknya aja nih, bawaan aja ya. Saya nggak ada ganti. Tapi cara kita maintenance dan juga bahan juga berbeda, itu sangat berpengaruh cuy ya. Oh ya, kita pasang dulu karena kita mau dengar suara drag clickernya. Dan ini suara dragnya cuy. Oh cuy, keras banget suaranya cuy. Lantang lah, karena dia nggak plastik ya. Oh. Oke lah. Ini untuk menggantiin si Aldebaran kita di koper lah, koper. Kalau ganti banget enggak. Jadi kita ini kita pakai harian ya. Nah. Kalau kita pakaikan ke min dia hilang sih suaranya. Nah. Dan ini remnya bermain ya. Nah. Nah. Oke, segitu aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, nanti kita akan coba amiskan main-main Toman apalah. Tapi ini PE nya 1,5. Fokusnya main Toman, nanti itu di Aldebaran itu ya. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini jam 7.57. Ini lagi ngetrip haruan cuy. Nah, cari haruan sama Bung Wahyudi di sana, Fun Angler Adventure, dan 2 kawan lagi di sana cuy, udah di depan ya. Kami 2 habis makan. Dan hari ini saya akan mencoba mengemiskan IMS Zinkes ya, Seahawk, dari Seahawk. Ini juga jorannya dari Seahawk juga, Fitter Stick yang 412 LB. Untuk PE nya PE 1 1,5 dari si Hunter ya, Keska. Kita akan coba-coba cari haruan di sini. Nah, fun game lah, fun trip ya, nggak cari toman dulu. Oke cuy, langsung saja kita coba-coba. Untuk umpan ya menyesuaikan lah ya. Come on baby. Strike. Oh mak, kuculan. Nah, ya. Langsung melepas. Terkejut saya coy, meledak. Wah lo, toar. Sungguh membagongkan sekali cuy. Alhamdulillah. Ya.
Jangan lepas. Wih, kenal nih. Lumayan. Wukumut. Itil. Akhirnya. Ukuran 3,5 ons ini cuy. 3 on lah. Mantap. Jos, akhirnya. Itu pun di pinggir cuy. Kacau memang gabusnya ini. Akhirnya cuy. Dah kayak orang baru belajar mancing cuy. Mancing gabus. Lama enggak ya? Aduh, hai. Jadi penonton aja saya guys. Kayak orang hanyar belajar dari tadi muncul haruan guys. Kenal lagi, kenal. Apa teknik nih? Ini harusnya yotnya. Oh. Bangke lah. Pegang ayo. Kenal lihat kok tadi. Yang kayak gagal bandanya. Ini halus gas.